Nah, di situ tadi kita akan membuat suara saya feedback ya. Kita akan membuat sebanyak 9 slide. 9 slide itu dengan ukuran kanvasnya itu satu kanvas untuk 3 slide. Jadi kalau misalkan, halo, suara saya terdengar nggak ya? Terdengar Kak Septi. Oke, soalnya di sini kayak feedback. Kalau ukuran normalnya itu adalah 1080 ya, ini normal. Ini normalnya. Karena kita mau bikin nyambung untuk 3 slide itu kita bikin nyambung, berarti untuk lebarnya kita kalikan 3. 32, 40. Seperti ini ya. Buat desain baru. Oke. Saya sembunyikan dulu. Nah, ini adalah ukuran kanvas untuk 3 slide. Nah, supaya mudah, teman-teman, kalau misalkan akses kanvanya lewat laptop, teman-teman bisa keluarkan untuk penggarisnya, untuk rules-nya, untuk menandai kira-kira slide 1 itu posisinya di mana sih gitu ya. Jadi masuk ke file, kemudian di sini tampilkan penggaris ya. Ini kan belum muncul ya, yang tadi sudah muncul, sekarang hilang. Kalau misalkan dimunculkan akan muncul penggaris seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk apa sih penggaris ini? Nah, kita bisa memberi tanda gitu ya. Misalkan dari satu kanvas ini kita mau bagi menjadi 3 slide. Itu caranya dari sisi sini. Ini teman-teman bisa lihat ya perubahan tanda kursornya. Nah, itu tinggal di drag aja. Digeser ke kanan. Misalkan 1080 ya untuk satu slide. Kemudian berarti yang kedua 2160. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa oh ternyata untuk slide yang pertama itu areanya di sini, slide kedua di sini dan seterusnya. Jadi nanti kita bisa mudah nih untuk meletakkan elemen-elemen yang akan kita gunakan di konten carousel kita supaya ketika diposting di Instagram hasilnya terlihat nyambung, gitu ya. Nah, kita lihat dulu tadi untuk yang pertama adalah judul. Kita copy ya. Untuk shortcut ininya sama seperti kalau kita pakai Word. Kalau copy ya Ctrl+C, kalau paste Ctrl+V, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kita copy dulu judulnya, kita pindahkan ke sini. Kita ubah fontnya. Nah, untuk konten carousel itu kita biasanya menggunakan padu padan font ya teman-teman. Jadi usahakan untuk font judul, untuk subjudul, untuk penjelasan itu berbeda. Supaya yaitu tadi supaya menarik gitu. Misalkan kita mau ubah jadi huruf besar aja. Seperti ini. Kita masukkan dulu materinya, baru nanti kita desain ya. Ini yang biasa saya lakukan, jadi nanti kita bisa fokus ke desainnya aja gitu. Untuk 3
3 slide dulu ya. Nah, kita akan buat warnanya yang menarik. Kita akan bikin desainnya dengan warna yang menarik. Teman-teman bisa cari rekomendasi warnanya di sini. Atau bisa pilih warnanya sendiri di sini. Kalau misalkan teman-teman sudah punya brand marketing sendiri ya, nah teman-teman bisa masukkan di Canva ya. Kalau misalkan pengguna Canva Pro, teman-teman bisa masukkan misalkan untuk logo usahanya apa, jadi color palette-nya itu semuanya sama. Jadi kita mau bikin desain apapun, kita bisa ambil untuk color palette-nya gitu ya. Kayak gini, misalkan ini untuk klien saya. Kayak gitu. Kita akan pakai warna ya kuning aja ya, biar lebih nyala. Oke. Untuk kombinasi fontnya juga teman-teman bisa pakai rekomendasi dari Canva. Misalkan bingung harus apa ya padu padannya yang bagus, karena Canva juga sudah menyediakan. Jadi nggak perlu repot-repot mikir kalau misalkan nggak sempat untuk berkreasi sendiri, bisa manfaatkan yang ada di Canva. Nah kayak gini. Pakai kombinasi ini, kita lihat fontnya apa dia. Oke. Bagian ini kita pakai ini, untuk judulnya kita pakai ini. Karena dia akan otomatis muncul di daftar font gitu ya. Jadi nggak perlu menghafal fontnya apa ya gitu. Tapi emang lebih bagus dihafal sih ya. Kalau misalkan untuk desainer grafis ya harus menghafal gitu. Tapi kalau misalkan untuk kebutuhan konten biasa ya nggak perlu dihafal juga. Teman-teman bisa manfaatkan cara seperti ini. Oke, kita ubah semua. Nah, kalau misalkan seperti ini kan masih polos nih. Yang bikin menarik dari desain carousel itu adalah desainnya gitu kan ya. Yang menarik dari carousel itu adalah desainnya. Desain pandangan pertama desainnya apa gitu ya. Nah, kita tambahkan elemen. Jadi tidak hanya background polos biasa, kita tambahkan elemen. Elemennya pun teman-teman bisa pakai elemen grafis atau pakai foto, gitu ya. Di sini saya akan pakai foto aja. Kita pakai saya akan ambil untuk smartphone. Cari yang background aja. Yang kira-kira kita letakkan di antara perpotongan slide 1 dan slide 2. Ini tujuannya untuk memunculkan sisi nyambungnya gitu ya, sisi continuous-nya. Kemudian biar lebih menarik kita masukkan gambar di bagian handphonenya. Kita mau kasih apa? Skincare.
ya seolah-olah ini adalah foto produk gitu ya. Nah, yang terpenting kalau misalkan kita mau bikin desain itu adalah memahami keyword ya teman-teman. Jadi kira-kira kata kunci apa sih yang harus kita gunakan untuk mencari elemen-elemen gitu ya untuk foto gitu. Teman-teman harus tahu gitu. Kira-kira aku harus ngetik apa gitu. Dan ini sebenarnya bisa bisa dipelajari kalau misalkan kita terbiasa gitu ya. Udah terbiasa pegang desain nanti pasti lama-lama bakalan tahu, bakalan terbiasa. Kita kasih efek shadow. Harus pelan-pelan ya biar feel-nya dapet. Oke. Mudah agar foto produk benar sebelum berproses. Untuk judulnya, fontnya kita agak kurang. Apakah mudah? Terus kemudian yang di sini, nah ini gambarnya kan kelihatan kepotong nih teman-teman. Teman-teman bisa akali dengan memberi kasih elemen. Nah, supaya nyambung dengan slide selanjutnya, kita arahkan ke slide 3 ya. Si konten. Harus diatur-atur dulu. Ini kita kelompokkan aja biar lebih bergeser-geser.
dulu. Biar makin cantik lagi. Di antara sini kita kasih elemen lagi foto program. Ini kita kasih judul. Coba. Oke, kita lanjutkan ke slide 3. Ini masuk ke secuil harapan. Kita lihat dulu. Kira ada yang kurang menarik. Kita kasih harus sabar ya. Oke, mungkin bisa disambi juga buat teman-teman yang mau menanyakan sesuatu mungkin sampai di sini atau sebelum materi ini dimulai udah ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan aja ya di kolom chat ya. Dan, mau tanya apa ya? Kalau misalkan nanti ada materi ini gitu, boleh banget ya. Jadi nanti kita bisa langsung diskusi. Punten Kak Septi, ini slide-nya share screen-nya nge-freeze ya Kak ya? Oh, Ini sih enggak. sudah. Sudah ya? Tadi soalnya ternyata nge-freeze Kak ya. Oh, gitu. Terima kasih Kak sebelumnya. Mungkin karena ini jaringan ya. Oh iya. Soalnya tadi sempat ada ini sih ada notice kalau connection-nya lagi trouble. Ya Kak, tidak apa-apa Kak. Ya.
mempercantik background-nya, saya akan di sini. Background-nya kita sudah bikin 3 slide ya. Kemudian yang kedua kita copy aja, kita hapus, kita masukkan dulu materinya. Slide keempat dan jadi usahakan untuk konten parosel itu kita udah nyiapin materinya terlebih dahulu gitu ya. Jadi jangan baru mikirin materinya ketika buka Canva gitu, nanti malah makin lama gitu. Ini udah masuk ke tipsnya. Di sini kita bisa tambahkan. Nah, di posting ini ada beberapa tips yang bisa kamu coba untuk menghasilkan foto produkku sendiri layaknya foto produk profesional. Yuk simak gitu ya, biar lebih pintar. Kita bisa kasih tambahan apa nggak bisa diulang ya? Terus yang pertama kita buat dulu. Kayaknya fontnya lebih bagusan ini ya daripada ini. Judulnya kita foto berwarna polos. Nah, untuk elemennya biar teman-teman bisa sesuaikan dengan isi dari materinya, isi dari kontennya. Ini kita kasih
biasa ya. Sesuaikan dengan kontennya. Jadi ciri khasnya untuk continuous carousel post itu adalah selalu ada elemen ya yang kita tambahkan di antar slide. Di antar slide-nya itu kita kasih elemen-elemen kayak gitu ya, yang nyambung, yang bisa nyambung ke slide berikutnya. Fontnya jangan lupa disamakan ya teman-teman, biar harmonis, biar kelihatan sama ya. Jadi orang kalau misalkan nggak baca, kalau tiba-tiba fontnya berubah itu biasanya kerasa banget gitu. Jadi kalau misalkan untuk poin-poin untuk tips gitu, mulai misalkan tipsnya ada 5, 1 sama 5 ya disamakan semua. Jadi judulnya misalkan poinnya 35 ya 35 semua. Karena nanti kalau sudah beda materi, beda pembahasan, boleh ukurannya gini juga. Punten Kak Septi, suaranya kecil Kak. Oh kecil ya, pic-nya jauh. Lupa kalau di ini. Oke.
Gimana? Sudah mulai mengantuk? Sudah mulai mengantuk? Nah, ini jaringannya mulai ini lagi. Nanti kita akan lakukan perbaikan di akhir ya. Finishingnya nanti kita tambahkan. Nah, usahakan untuk perpotongannya itu hanya pada elemen yang kita pakai, bukan pada isi materinya, gitu ya. Jadi itulah tadi kenapa kita membutuhkan bantuan rules tadi ya, garis bantu supaya kita tahu bahwa untuk meletakkan perpotongannya ini tidak pada materi yang kita buat, gitu. Jadi jangan sampai tulisannya kepotong atau bagian dari yang untuk tulisannya itu terpotong, gitu ya. Oke, biar nggak ngantuk, mungkin ada yang mau tanya-tanya bisa ini ya, open mic, biar nggak ngantuk. Kira-kira tanya apa? Boleh, boleh banget. Mau tanya apa tools untuk ini, untuk shortcut untuk ini, cara untuk ini, boleh nanti. Jadi saya sambil ngerjain ini, saya bikin desainnya sambil jawab pertanyaan teman-teman. Sebenarnya banyak banget elemen yang kita pakai ya. Kita masuk ke slide selanjutnya. Pak, aku mau sambil tanya boleh? Oke, boleh, boleh. Ya. Kadang tuh aku juga suka ngedit di Canva. Nah, ada kesulitan pas ini sih nyari-nyari elemennya. Jadi pengen yang sama atau selaras gitu, cuma malah nggak dapet gitu Kak. Coba boleh kasih tau nggak sih trik-triknya Kak? Oh, jadi elemennya mau yang senada gitu ya? Iya, cuma Nah, kadang nggak dapet. biasanya itu nanti Canva itu merekomendasikan untuk magic elemen. Jadi kalau misalkan kita klik di sini nih elemen gitu kan. Nah, di sini ada rekomendasi ajaib gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa langsung klik lihat semuanya. Atau kalau misalkan teman-teman kesulitan, misalkan namanya apa gitu ya, gak tahu keywordnya apa, teman-teman bisa buka template yang ada di Canva, cari aja. Misalkan mau cari yang estetik gitu ya, klik di sini estetik gitu. Maka Canva biasanya akan memunculkan untuk template-template yang menggunakan elemen-elemen estetik. Nah, di situ teman-teman bisa klik di bagian elemennya. Saya kasih contoh di sini ya. Nah, di bagian elemennya itu, ini kalau diklik.
Nah, kita nggak tahu nih namanya apa. Teman-teman bisa klik di bagian infonya. Cari tahu di sini. Oh, ini ada namanya. Kemudian ada karyanya siapa. Biasanya Canva kreator ya, itu mereka biasanya membuat elemen-elemen itu yang sama semuanya gitu. Jadi bisa dibuka berdasarkan keywordnya. Kalau misalkan di sini muncul di sini keywordnya gitu ya. Di sini tidak ada. Di sini teman-teman bisa lihat langsung di karyanya langsung gitu. Biasanya, oh ini berarti dia nggak ada karya lain. Jadi bisa dilihat di sini. Oh, brands with leaves illustration gitu ya, bisa diketik di sini. Biasanya di sini ada kata kunci yang bisa diklik. Nah, kayak gini. Nah, ini biasanya akan memunculkan desain-desain yang serupa, elemen-elemen yang serupa gitu. Kan atau bisa langsung menuju ke ilustratornya. Nah, di sini banyak banget gitu. Kalau misalkan nggak nemu, bisa pakai elemennya, keywordnya. Maka dia akan memunculkan keyword-keyword yang serupa gitu. Kalau saya selama ini ya sambil berjalan gitu membuat desain, ketika menemu elemen yang lucu itu biasanya saya simpan. Saya simpan sebagai bank elemen saya gitu. Nah, cara nyimpennya gimana? Teman-teman bisa klik bintang di sini atau start ya. Nah, ini akan muncul ketika kita nanti membuat desain dan membutuhkan elemen tersebut. Masuknya kemana? Nah, di sini. Masuknya ke dibintangi. Ada beberapa yang saya save ya. Gitu. Jadi yang sebenarnya kalau untuk Canva itu dia akan memunculkan berdasarkan kata kunci ya. Kalau misalkan kata kunci nggak nemu, bisa langsung masuk ke si pembuat elemennya. Tapi yang selama ini saya alami sih biasanya Canva itu merekomendasikan yaitu tadi elemen-elemen dengan rekomendasi ajaib. Jadi kalau misalkan kita klik satu aja gitu, satu elemen, misalkan di sini abstrak gitu ya. Abstrak, misalkan kita klik satu aja elemen, maka Canva akan memunculkan rekomendasi ajaib. Dan biasanya memang untuk elemen-elemen yang bagus, yang istilahnya untuk serupa itu kebanyakan di Canva Pro gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan memang mau rencananya mau menekuni sosial media dunia online marketing ya dengan memanfaatkan media Canva, saya sarankan memang untuk upgrade ke Pro gitu. Nah, kalau misalkan untuk kampus atau lembaga-lembaga pendidikan itu teman-teman bisa daftar ke Canva Edu, atau kalau misalkan komunitasnya memang terdaftar atau ada lembaga non profit gitu bisa didaftarkan ke Canva Nirlaba. Nah, itu bisa gratis teman-teman. Teman-teman bisa undang sampai 1.000 member. Jadi kalau misalkan ini coaching kliniknya ini nanti punya member banyak, bisa langsung dijoinkan di Canva Pro yang komunitas gitu. Tapi kalau misalkan mau mandiri, mau daftar sendiri juga menurut saya biayanya cukup terjangkau gitu. Misalkan untuk yang per bulan gitu ya 90.000 itu bisa teman-teman patungan 5 orang gitu. Jadi nggak semahal itu. Jadi kalau misalkan kita upgrade Canva Pro, kita bisa pakai semua fitur-fitur yang ada logo mahkotanya seperti ini. Nah, ini kan kita bisa lihat ada banyak sekali rekomendasi ajaib yang bisa kita pakai gitu. Dan memang kebanyakan pro ya, pro. Itu enaknya kalau misalkan udah upgrade ke pro. Nggak mahal kok, misalkan 100.000 per bulan nggak sampai ya. Kalau misalkan daftarnya lewat handphone itu ketemunya cuma 87.500 per bulannya kan 75.000 plus pajak jadi 82.500 itu bisa untuk 5 orang gitu. Murah banget kan. Jadi saya sarankan
untuk upgrade. Gitu, Mbak. Siapa tadi yang tanya ya? Gitu ya. Jadi sebenarnya di Canva sendiri itu merekomendasikan gitu ya untuk elemen-elemen yang mau kita pilih gitu. Tinggal pilih aja satu, nanti Canva akan memunculkan rekomendasi ajaibnya gitu. Kalau misalkan nggak nemu di keywordnya, bisa langsung menuju ke pembuatnya, ke kreatornya, atau kalau misalkan mentok nggak tahu, misalkan harus nyari apa ya yang sekiranya senada gitu, bisa buka aja di template Canva-nya, cari yang dia di template-nya itu pakai elemen-elemen yang senada gitu. Itu bisa dicari nanti yang berhubungan sama itu, bisa langsung ke karyanya atau pakai kata kuncinya gitu. Memang biasanya kesulitannya itu nyari kata kuncinya gitu, apa ya gitu. Tapi kalau udah nemu biasanya ya kayak gini, dimunculkan semua sama Canva yang relate gitu ya, yang senada gitu. Tinggal ganti warnanya aja gitu. Kayak gini kan sama kan, maksudnya masih sama gitu ya, ilustrasi gitu. Nanti yang 3 dimensi pun juga sama, 3 dimensi seperti itu. Gitu ya, Mbak? Apakah membantu jawabannya? Menjawab? Menjawab. Terima kasih Kak Septi. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Saya pindah saja. Terlalu banyak elemen juga tidak bagus ya. Kemudian shortcut-shortcutnya sama ya teman-teman, kalau misalkan pakai apa namanya pakai Word gitu sama, kalau misalkan harus undo, Ctrl Z kayak gitu gitu sama sih. Semua kayaknya ya. Biasanya memang kalau untuk bikin desain gitu, kadang memang nggak sekali langsung jadi gitu ya. Apalagi kalau misalkan dadakan gitu, kalau kita nggak ada ininya. Tapi paling tidak dengan kita sering-sering berlatih, itu kita akan terbiasa gitu. Kadang kalau nggak serak ya ubah. Karena tiba-tiba muncul ide di tengah jalan gitu. Udah itu.
Ya, sebentar ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak usah. Mau tanya apa? Mau tanya tentang Nganfayu, boleh. Barangkali ada yang penasaran sama Nganfayu, kegiatannya apa aja. Nah, selain untuk membuat konten-konten edukatif, konten karosel itu juga bisa dimanfaatkan untuk share katalog produk ya. Nah, supaya katalog produknya nggak monoton gitu-gitu aja, teman-teman bisa manfaatkan konten karosel. Yang terakhir, apa ini? Sudah, kita lihat dulu hasilnya, baru nanti kita download, kita potong. Kira-kira ada yang perlu ditambahkan di bagian mana? Oke, cukup ini dulu ya. Baru kita download dan kita potong. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk desain itu soal selera dan juga apa? Ini ya. Maksudnya ada yang suka pakai elemen-elemen elemen-elemen grafis. Ada juga yang suka pakai foto-foto. Nah, itu tergantung dari masing-masing orang gitu ya. Dan juga akunnya. Jadi kalau misalkan di Instagramnya dia postingnya dia terbiasa pakai konten-konten elemen-elemen grafis yang estetik, kemudian mungkin 3D dan lain sebagainya, berarti usahakan untuk semua postingannya itu sama gitu. Kalau misalkan memang pakainya yang pakai foto produk gitu ya, pakai foto orang misalnya yang bukan ilustrasi, ya usahakan semuanya sama seperti itu. Jadi supaya apa? Supaya feed yang dilihat oleh audiens itu menarik gitu kan, konsisten gitu. Oh iya, karena feed yang menarik itu terjadi karena pengulangan gitu. Pengulangan, oh ya dia memang warnanya pakai ini gitu ya, color palette-nya pakai ini, elemen yang dipakai juga ilustrasi seperti ini dari awal sampai akhir konsisten seperti itu gitu.
Kalau misalkan pakai foto yang foto nyata, foto orang atau foto produk, ya usahakan pakai itu semua gitu. Jadi biar tidak apa istilahnya tidak kacau gitu. Oh, ini kok habis pakai ini sih, pakai ini habis ilustrasi kok 3D, terus kemudian ini pakai foto gitu ya. Biar audiens juga tidak bingung gitu. Itu sedikit tips. Jadi kalau misalkan pengen Instagramnya menarik ya harus apa? Konsisten. Paling tidak usahakan sampai 15 feet lah ya kita senada gitu. Kalau misalkan mau ubah konsep ya usahakan setelah 15 feet gitu ya. Jadi setelah 5 baris gitu. Supaya audiens itu nggak bingung gitu. Ini apa stylenya kayak gimana sih gitu kan. Oh habis model kayak gini kok berubah kayak gini gitu. Dia tidak seperti itu. Punten Kak, ada yang bertanya nih Kak. Oke. Aku bacain kali ya Kak ya. Oh boleh. Dari Kak Mutiara Pramudita. Izin bertanya Kak, maaf sebelumnya lewat chat karena sedang di luar. Kalau nanti carouselnya sudah jadi, untuk fotonya itu pakai apa ya Kak? Atau tinggal sesuai ukuran pas mau diposting Instagram aja? Terima kasih. Untuk foto produknya kah? Sebentar saya baca ulang ya. Mungkin maksudnya desain kali ya Kak? Oh, oke. Oh ya. Hasilnya gitu ya. Ya. Jadi hasilnya seperti yang ini tadi sebelum kita bikin ya. Ini kan kita mau bikin desainnya. Untuk yang continuous ya, kalau kita tidak pakai template, kita bikin sendiri ya, create sendiri. Itu saya pakainya ukuran yang standar Instagram 1080 pixel kali 1080 pixel itu untuk satu slide. Nah kalau misalkan kita mau bikin yang desain yang nyambung gitu kan biar mudah, nah di kanvasnya kita ukurannya kita perbesar gitu. Jadi misalkan mau dibikin 3 slide gitu ya biar lebih ringkas gitu. Kalau misalkan terlalu panjang, kita juga khawatirnya bingung. Nanti tampilan di layarnya akan semakin kecil gitu ya. Jadi kita bikin 3 slide berarti 1080 kali 3 gitu. Seperti hasilnya ini tadi 3 slide. Nah, kalau dipotong nanti jatuhnya juga akan jadi satu slide gitu. Sesuai ukuran posting Instagram. Ini untuk ukuran aman. Kalau misalkan ada satu lagi ukuran Instagram yang agak panjang ya, maksudnya agak tinggi. Itu 1080 kali 1350. Biasanya lebihannya itu untuk kita masukkan footnote ya. Jadi untuk logo usaha kita, bisa untuk keterangan akun kita gitu. Tapi ada kalanya kita itu yang kadang kurang teliti waktu posting. Jadi yang harusnya diperbesar supaya 1350 ini bisa muncul semuanya di postingan, akhirnya kepotong. Yang terjadi adalah sia-sia dong kita buat, ya kan, udah dibikin ada note-nya segala macam, udah dibikin lebih besar, tapi ketika kita posting kita lupa untuk klik di situ ada fitur untuk memperbesar dan memperkecil postingan sebelum diposting kan kalau lewat handphone ya. Nah, itu kadang kita lupa gitu. Nah, untuk menghindari itu, kita pakai ukuran yang aman aja, 1080 kali 1080. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai misalnya udah terbiasa nih, udah ingat kalau mau postingnya 1350 di Instagramnya di ini dulu, diklik dulu biar muncul besar gitu ya, biar nggak kepotong, ya nggak apa-apa pakai yang 1350. Cuman yang aman itu 1080 kali 1080. Nah ini nanti kalau dipotong ya nanti hasilnya akan mengikuti garis-garis ini. Kita pakai pen tools. Oke, ini kita sederhana aja ya. Untuk background-nya kita coba cari sih. Supaya lebih ngejreng gitu.
sih? Ini aja nggak apa-apa ya. Nanti bisa direvisinya, paling tidak untuk teknisnya seperti itu teman-teman ya. Kita akan download. Nanti baru kita potong. Masih ada yang bergabung ya. Ini ada di waiting room. Saya admit ya. Ada lagi yang bertanya? Mungkin terkait materi. Jadi kalau misalkan, bingung Kak, apa ya, untuk materinya boleh nggak seperti ini gitu, nggak harus yang ngikutin, misalkan harus dijelasin masalahnya gitu. Misalkan tips gitu, langsung misalkan habis judul langsung tips-tipsnya boleh nggak? Gitu. Boleh aja gitu. Jadi langsung to the point gitu ya. Cuman lebih bagus kalau misalkan kita kasih pengantar gitu, kita jelasin masalahnya gitu. Mungkin teman-teman bakal sampein pertanyaannya di Q&A kali ya, Kak. Oh, Setelah boleh. pemaparan materi. Sudah di-download, tinggal kita potong. Kita pakai Pentools. Kalau misalkan teman-teman bikinnya di smartphone, di handphone, bisa download aplikasi Instagrid ya untuk grid maker. Kalau misalkan nggak kesulitan pakai ini. Kalau saya sih ini lebih gampang ya. Tinggal ini aja, masukkan fotonya. Nah, ini bisa dipotong jadi 3 dan kualitasnya lebih bagus sih kalau pakai ini. Kita potong 3 ya. Vertikalnya 1. Kenapa nggak mau ini di coba kita ini dulu, split dulu, horizontalnya 3. Salah ini ya. Nah, ini horizontal. Oke, kita download zip aja, nanti kita ekstrak. Kemudian kita masukkan lagi yang slide kedua. Masukkan lagi. Cek dulu.
Kalau misalkan mau bikinnya satu kanvas langsung 10 slide itu juga bisa. Cuman memang ada kapasitasnya ya, ada maksimalnya, ada batas maksimal untuk Canva. Bias kalau nggak salah itu 5 slide. Jadi biar nggak terlalu banyak nyeplit. Nah, gini. Jadi nanti ini postingnya biar nggak bingung kita kasih nama. Sorry, slide 1 ya. Slide 1. Slide 1, slide 2. Slide 3. Kalau misalkan teman-teman bisa pakai apa? Photoshop, bisa di grid di Photoshop. Slide 4. Slide 5. Slide. Nah, kurang lebih nanti tampilannya di Instagram seperti ini ya. Dan terakhir, Mohon maaf Kak, seperti ini di share screen-nya masih ini Kak, masih web Pytools. Kira-kira oh, ini nge-freeze atau nge-freeze gimana? ya? Nge-freeze ya? Oh gitu. Iya Kak. Iya. Masih nge-freeze? Masih. Masih nge-freeze ya? Sebentar. Tapi suara saya ini Terdengar jelas. terdengar jelas. Iya. Wah, ada apa ini? Sebentar. Sebentar ya. Masih nge-freeze ya? Masih, Kak. Masih ya? Mungkin Kak Septi bisa men-share screen ulang Kak. Oke, Siapa sebentar tahu. ya. Saya stop dulu ya. Iya, sudah terlihat? Sudah. Sudah. Sudah Kak. Oke. Ini nanti tampilan kalau ketika sudah diposting di Instagram. Jadi ada slide 1, slide 2, slide 3. Jadi kalau digeser-geser seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau untuk yang continuous itu ciri-cirinya supaya terlihat continuous itu di bagian perpotongannya kita letakkan elemen gitu ya. Tapi kalau misalkan mau bikin yang discontinuous yang
biar nggak bingung, biar nggak ribet ya, bikin satu-satu di setiap slide. Nah, itu teman-teman bisa pakai template yang ada di Canva. Nah, ini saya akan kasih lihat template Canva yang carousel biar lebih gampang. Nah, itu beberapa ada yang pro, tapi beberapa ada yang gratis. Jadi masih bisa dipakai. Atau kalau misalkan biasanya yang bikin dia pro itu elemennya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tinggal buka aja, kemudian elemen yang pro-nya dihapus, gitu ya. Oke. Suara saya terdengar ya teman-teman ya? Terdengar Kak. Oke. Nah, ini layarnya udah berubah ya, jalan ya, takutnya mati. Nah, di sini, nah teman-teman bisa lihat untuk template ya, ketika teman-teman ketikkan pakai carousel, maka akan ada rekomendasi dari Canva itu banyak sekali template carousel. Gitu. Jadi teman-teman udah nggak perlu pusing lagi mikirin padu padan fontnya, kemudian tata letaknya, layoutnya gitu ya. Terus susunannya seperti apa, karena di sini semuanya sudah tersedia gitu. Tapi itu tadi rata-rata yang ada di sini itu dia discontinuous. Jadi di bagian perpotongan ya udah gitu. Jadi satu slide desainnya kayak yang sendiri-sendiri gitu. Tapi kalau misalkan dari segi pewarnaan itu sudah bisa terlihat continuous gitu ya, udah dari awal sampai akhir warnanya disenadakan itu udah kelihatan continuous gitu. Tapi kalau misalkan mau main di elemen pakai cara yang tadi saya bagikan gitu ya. Jadi bikin kanvasnya dulu ukuran panjang baru nanti dipotong. Itu akan lebih mudah. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa mengira-ngira gitu ya, jadi bikin satu slide, bikin konten dengan satu slide gitu. Terus kemudian untuk elemennya tinggal dipindah-pindah, itu bisa pakai satu slide. Jadi tanpa harus motong. Saya akan kasih contohnya. Sini saya akan pakai template aja, kemudian akan saya contohkan, ya. Bentar, ini masih di file Kak. Mungkin share screen ini per bar ya. Mungkin kalau mau pindah-pindah mungkin bisa langsung satu semuanya gitu Kak kalau share screen. Kenapa? Oh gitu. Sebentar. Semuanya gitu ya. Oh iya. Kalau misalkan mau semuanya gitu, gini kan, ya. Ini sudah masuk ke Canva. Sudah. Oh iya, ini nggak otomatis ya. Dia nggak otomatis. Oke. Nah di sini saya akan contohkan untuk, jadi ini template-nya pakai template yang ada di Canva ya. Kembali lagi ke template, kemudian teman-teman klikkan pakai carousel, maka Canva akan merekomendasikan beberapa template carousel yang bisa teman-teman pakai. Nah, untuk biasanya untuk template-template yang ada di Canva itu dia sifatnya hanya continue secara warna. Jadi kalau misalkan dilihat gitu ya, ya desainnya kayak yang sendiri-sendiri gitu, yang standar, yang biasa. Tapi kalau misalkan untuk memunculkan kesan continuous-nya, misalkan biar nyambung Kak antara slide 1 dan slide selanjutnya gitu, teman-teman bisa tambahkan elemen di sela-sela. Tapi harus ngepas gitu ya, harus benar-benar pas gitu. Nah, kalau misalkan biar nggak riweh, misalkan nggak bisa ngepasin Kak, pakai cara yang pertama. Jadi tentukan dulu ukurannya, kanvasnya, baru didesain di situ, kemudian dipotong. Nah, saya ada cara, misalkan mau pakai biar nggak ribet, motong Kak gitu. Saya ada cara dari desain yang satuan seperti ini ya, yang pakai yang satu slide. Nah, teman-teman bisa akali pakai ini. Misalkan ini untuk elemen ini supaya muncul juga di elemen selanjutnya gitu ya. Nah, tinggal digeser aja. Nah, di perpotongannya ini nanti teman-teman kasih tanda gitu ya. Jadi ini di copy dulu. Nah, untuk elemen di slide 1 ini kan ada di sisi kanan. Berarti di slide kedua dia harusnya masuk di sini gitu ya. Nah,
itu kita copy dulu. Nah, harusnya kan pindah ke sini. Nah, supaya perpotongannya ini pas, teman-teman, bisa dipotong seperti ini. Tapi ada kalanya itu nggak pas gitu ya. Nah, bisa diakali dengan pakai elemen square. Nah, ini yang cara yang paling maksudnya udahlah apa adanya gitu ya. Jadi pakai elemen square ini untuk penanda. Untuk penanda kira-kira nanti di potongannya di mana gitu. Nah, dipasin di garis tepi, paling tepi. Kemudian dikelompokkan di grup ya. Grupnya elemen sama yang square tadi, yang buat motong di grup, terus kemudian biar apa nggak salah, di copy aja. Nah, di copy, tahan, kita drag, kita geser, pastikan letaknya sama ya. Nah, ini kan ada garis-garis ungunya itu. Nah, itu sama, kemudian geser sampai garis yang hitam, square yang hitam itu hilang. Nah, kemudian yang di sini dihapus. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, nah dia akan kelihatan nyambung seperti itu. Ini cara yang paling gampang gitu ya, cara yang paling darurat, cara yang paling asal yang bisa teman-teman pakai gitu ya. Jadi nggak pakai yang ini. Kalau misalkan feelingnya tajam bisa pakai feeling aja, tapi kalau misalkan nggak bisa diakali dengan itu gitu ya. Ini adalah cara yang paling mudah selain cara yang pertama, yaitu membuat kanvasnya dulu, disesuaikan ukurannya, dibikin desainnya, baru dipotong. Tapi teman-teman bisa pakai cara ini. Tuh. Jadi di sini tetap bisa nanti hasilnya continuous. Ya. Nah, perpotongannya di sini nanti bisa masuk ke slide selanjutnya. Ini yang akan bikin tampilan desain carousel teman-teman jadi lebih menarik seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelumnya terima kasih kepada Kak Septinya atas pemaparan materinya. Ini teman-teman boleh nih ya langsung tanya ke Kak Septi. Iya, silakan. Boleh. Karena tadi kan udah disebutin ya sama kita sebelumnya kalau bakalan ada nih project. Nah, siapa tahu teman-teman ada yang dibingungin, ditanya aja langsung sekarang melalui chat atau langsung raise hand. Iya. Oke, silakan. Saya stop dulu ya ini. Ya, Kak. Biar kelihatan. Oke. Ya, silakan yang mau bertanya. Atau mungkin mau minta tips apa padu-padan warna, menentukan warna branding dan lain sebagainya, boleh banget. Ini Mas Hafid raise hand ya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan ya Kak Hafid, langsung aja nih on mic, langsung tanya. Oke, sebelumnya suara saya terdengar ya? Ya, terdengar Mas Hafid, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafid Amaski Pratama dari UKM Trust. Izin bertanya, tadi kan tentang carousel ya, yang tadi udah dijelasin, dan intinya kan carousel itu kan bagaimana cara kita
delivering story gitu kepada para pembaca yang di Instagram gitu ya tentunya gitu kan, yang lagi scroll lihat, dan itu bisa ngebawa insight ke mereka. Nah, sebenarnya dalam carousel itu sendiri, maksudnya dalam ini sebenarnya basic sih. Maksudnya pertanyaan saya tuh dalam membuat konten itu sendiri, yang lebih penting tuh sebenarnya isi kontennya atau desain yang eye catching-nya itu. Karena kadang kayak banyak misalnya konten-konten yang serupa tapi dia itu kayak gimana ya? Kayak kadang beda gitu viewernya gitu. Entah karena beberapa hal atau alasan gitu. Nah, menurut Kak Septi sendiri, sebenarnya lebih ke kontennya atau lebih ke desain yang eye catching-nya supaya para pembaca itu kayak mau coba deh, mau scroll lagi deh gitu. Oke. Gitu sih. Ya, terima kasih. Pada dasarnya kita harus ketahui dulu kebutuhan para audiens, gitu kan ya. Para pengguna Instagram itu ngapain sih buka Instagram, gitu kan? Nggak mungkin kan hanya lihat-lihat desain, gitu ya. Pasti ada hal yang dicari oleh audiens itu di Instagram. Entah itu dia mau cari referensi untuk outfit misalkan ya, untuk lihat foto, atau mau lihat edukasi terkait yang dibutuhkan, misalkan UKM buka Instagram mau cari tips-tips untuk membangun bisnis, tips-tips untuk memulai bisnis, seperti itu. Jadi pada intinya untuk audiens itu yang diprioritaskan adalah isi dari materinya, gitu ya. Jadi mereka mereka membuka Instagram pasti ada tujuannya. Mereka mau cari sesuatu, gitu ya. Tapi desain yang eye catching itu adalah salah satu penentu dari konten kita dilirik oleh audiens. Bayangkan kita sudah bikin konten yang menarik, judulnya ini udah oke gitu. Tapi ketika di beranda itu dia tidak menarik secara visual, maka orang tidak akan ngeh dengan isi konten yang kita buat, gitu ya. Misalkan judulnya udah oke nih, wah tips cepat kaya raya gitu ya. Tapi karena desainnya itu kalah dengan desain-desain yang lain, desain-desain konten yang lain yang lebih eye-catching, maka konten ini tidak akan terlihat gitu. Jadi pentingnya desain yang eye-catching adalah untuk memaksimalkan dari isi konten yang kita buat gitu. Ibaratnya kayak gini, ada cewek cantik nih gitu ya. Ada cewek cantik. Ya, ada cewek cantik jalan-jalan gitu ya. Karena dia tampilannya biasa, dia tidak akan menarik orang yang melihat, tidak akan menarik mata orang yang ada di situ gitu. Tapi ini udah ceweknya cantik, bajunya ngejreng, eye-catching, bajunya menarik, otomatis mata akan tertuju pada tampilannya dulu gitu kan. Oh, bajunya warnanya ngejreng nih, kuning gitu kan. Pasti dilihat dulu, baru dilihat visualnya dia, oh ternyata dia cantik juga gitu ya. Jadi disitulah fungsinya desain gitu. Kalau misalkan judulnya udah oke, tapi dari desainnya itu kurang menarik, maka orang cenderung akan sedikit mengabaikan. Kecuali memang orang yang benar-benar butuh dengan informasi itu ya. Nah, desain-desain yang kita buat atau konten-konten yang kita buat di Instagram itu nanti masuknya kan pasti di beranda ya. Apalagi kalau misalkan sudah masuk ke explore gitu. Nah, di explore itu akan banyak sekali beragam konten gitu kan. Kita bersaing dengan konten kreator yang lain. Nah, kalau misalkan desain kita nggak eye catching gitu ya, maka ya itu tadi orang akan ya udah nggak menarik lah gitu. Tapi kalau udah kesan pertamanya udah desainnya bagus gitu, orang pasti akan lihat desainnya dulu baru judul. Oh, judulnya juga bagus nih, kebetulan yang aku lihat gitu, yang aku butuhkan. Akhirnya audiens memutuskan untuk klik konten tersebut dan melanjutkan untuk membaca isi konten yang kita buat. Kurang lebih seperti itu ya Mas Hafid. Apakah membantu jawabannya? Iya, membantu sekali. Ya, terima kasih. Mungkin boleh dicobalah. Iya, siap. Jadi padu padan keduanya seperti yang tadi saya jelaskan di awal bahwa konten karosel, konten apapun ya, saya tidak berbicara tentang karosel aja, konten apapun tidak hanya berbicara tentang desain, tapi juga isi dari konten tersebut. Jadi dua-duanya penting gitu ya. Kalau misalkan kita mau bersaing gitu ya, dua-duanya saat ini penting gitu. Konten bagus, desain nggak oke,
ya orang nggak akan tertarik gitu. Istilahnya desain itu untuk pancingan awalnya. Desain oke tapi konten nggak menarik, ya nggak bagus juga gitu. Jadi keduanya harus seimbang. Kecuali kalau misalkan kita udah istilahnya follower kita udah banyak gitu kan. Orang udah tahu bahwa kita ahli di konten ini gitu. Yang dibutuhkan oleh audiens kita, istilahnya kita punya follower yang setia dengan konten-konten kita, desain itu nomor 2 gitu. Yang penting adalah ya aku ngasih edukasi ke audiensku adalah konten-konten tentang ini dan aku udah punya follower setia yang menantikan konten-konten aku gitu. Jadi desain udah nomor 2. Tapi kalau misalkan untuk pemula istilahnya ya kalau bisa ya dua-duanya gitu. Ya kan? Kalau bisa ya dua-duanya, desain oke, isi konten juga oke. Seperti itu ya. Oke. Semoga terima kasih, membantu Kak ya Siti. jawabannya ya, Ya. Mas. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain? Terima kasih Kak Hafid. Ayo teman-teman yang lain ada lagi nggak nih? Ada lagi? Mungkin ada yang mau tanya, kalau untuk bisnis, kalau untuk usaha gitu ya, untuk yang jualan produk, konten carousel ini bisa diaplikasikan untuk apa sih Kak? Gitu ya. Jadi untuk konten-konten carousel itu kita bisa share tentang produk knowledge kita bisa share tentang testimoni, jadi nggak hanya sekedar satu single post aja. Misalkan untuk yang jualan skincare gitu ya atau perawatan wajah, kita bisa share itu testimoni, itu proses dari pelanggan kita menggunakan produk kita dari awal minggu pertama, minggu kedua hingga akhirnya hasil akhirnya. Atau misalkan di awalnya kita tampilkan before sebelum dan di progres terakhirnya, baru di slide selanjutnya di prosesnya, misalkan minggu pertama hasilnya seperti ini, minggu kedua dan lain sebagainya. Atau mungkin untuk katalog produk gitu ya, katalog produk bisa dalam satu postingan itu beberapa angle gitu ya. Untuk satu foto produk full, kemudian detailnya kita jabarkan di slide selanjutnya, kemudian kita kasih keterangan dan lain sebagainya. Terus mungkin di sesi terakhir, di slide terakhirnya foto pemakaian oleh pelanggan seperti itu. Karena kan kadang-kadang kalau untuk fashion gitu ya, orang sering kali ya kelihatan bagus karena model yang pakai gitu. Karena memang kita pakai model yang profesional yang emang dia good looking gitu kan. Jadi pantas pakai produk kita. Tapi kalau misalkan kita sajikan juga dengan hasil pemakaian oleh pelanggan kita, itu akan menjadi nilai lebih juga gitu. Oh, ternyata bagus juga gitu ya dipakai orang yang non model gitu. Seperti itu. Gitu ya. Jadi mungkin Kak misalkan orang jualan itu suka bingung gitu, konten carousel buat apa ya gitu. Ya udahlah kita posting foto produk aja gitu kan. Foto produk lebih dari satu itu kan udah slide gitu. Nah, tapi bisa dikemas dengan tambahan desain yang menarik gitu supaya lebih memanjakan mata audiens seperti itu ya. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi yang tanya? Mungkin sudah paham? Ya teman-teman, semuanya jangan malu-malu ya. Udah ada Kak Septi nih. Di sini siap banget nih Kak Septi untuk jawab. Atau mungkin di sini? Mungkin teman-teman masih pada malu, aku aja kali ya kayak Oh boleh Kak India. Ya, apa sih Kak yang harus kita perhatikan lagi nih Kak, selain daripada desain dan juga tulisan dari carousel mungkin. Dari carousel. Untuk menarik banyak audiens lain. Soalnya untuk kita yang masih baru kadang masih bingung kan, gimana sih caranya biar bisa menarik audiens banyak gitu. Oke. Kalau kita ngomongin dari segi kontennya ya, bagaimana supaya konten kita menarik? Yang pertama adalah pastikan kita memilih headline yang powerful gitu. Itu adalah kunci dari konten carousel. Headline-nya harus powerful, headline-nya harus yang nendang. Istilahnya di slide pertama itu adalah 3 detik pertama kita untuk menarik audiens. Jadi jangan hanya asal tips cepat kaya, jangan hanya seperti itu. Tapi gunakan gaya bahasa yang
yang lebih nendang gitu, misalkan lakukan ini dijamin kaya 7 turunan. Nah, kayak gitu kan lebih menarik gitu ya. Jadi usahakan untuk mengolah kata atau mengolah judul yang akan kita sampaikan pada konten kita itu kira-kira bikin orang itu penasaran untuk klik lebih lanjut gitu ya. Jadi teman-teman bisa pelajari bagaimana membuat headline yang powerful, headline yang menarik seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar tips ini, tips itu, atau ini caranya atau seperti itu. Tapi ditambahkan dengan kata-kata copywriting, itu maksudnya nanti copywriting ya. Jadi kata-kata yang sekiranya bisa menghipnosis orang lain untuk membaca tulisan kita. Itu kalau kita ngomongin konten ya. Tapi kalau misalkan kita mau ngomongin soal akun, gimana nih akun kita supaya banyak followernya, supaya banyak ini. Nah, pastikan teman-teman tahu nih siapa audiensnya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu siapa audiensnya, pasti bakalan tahu kira-kira aku bakal ngasih apa nih ke audiens aku gitu. Aku bakal ngasih konten seperti apa sih gitu yang cocok dengan mereka gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah ketemu siapa audiensnya, sudah tahu siapa audiensnya, sudah ketemu kira-kira mau konten apa gitu ya. Konten apa yang disukai oleh audiens, nah teman-teman langsung bikin kontennya dan konsisten dengan konten tersebut, maka saya yakin pasti akan pertumbuhannya akan semakin cepat gitu ya. Pasti akan ada follower-follower baru yang tertarik untuk mengikuti akun teman-teman. Intinya adalah yang penting konsisten ya. Jangan hari ini bikin konsisten semangat, bikin terus kemudian karena nggak ada yang like, nggak ada yang follow lagi, nggak ada yang komen, udah down, berhenti akhirnya. Nah di situ teman-teman harus mulai lagi dari awal gitu. Jadi kalau untuk akun, misalkan gimana caranya supaya akunnya banyak yang follow atau ya banyak yang berinteraksi lah ya, banyak yang like gitu dengan postingan kita, atau biar postingan kita bisa masuk ke explore, ketahui dulu siapa audiensnya gitu, supaya kita bisa menentukan konten apa yang akan kita buat gitu. Misalkan Mbak Indi nih, Mbak Indi suka berbagi tips-tips tentang traveling misalkan, dan audiensnya adalah teman-teman yang emang suka jalan gitu, suka cari rekomendasi tempat nongkrong terbaik misalkan di wilayahnya gitu ya. Nah, Mbak Indi bisa bikin konten yang berhubungan dengan hal tersebut gitu. Misalkan tempat nongkrong paling cozy di sini gitu, atau mungkin tempat warung kopi budget gini, atau tempat nongkrong estetik, nah seperti itu gitu ya, karena yang seperti itu adalah yang dibutuhkan oleh audiensnya Mbak Indi gitu, dan Mbak Indi pun juga suka dengan hal tersebut kayak gitu ya. Jadi tentukan dulu siapa audiensnya, tentukan kontennya, baru buat dan konsisten untuk lakukan itu gitu ya Mbak Indi. Apakah menjawab? Ya, menjawab Kak Septi. Terima kasih banyak ya Kak, tips-tipsnya juga banyak tadi, terima kasih banyak juga. Iya, terima kasih sama-sama. Oke, ada lagi Mbak Aini mungkin mau tanya? Aku tadi udah sih Kak, yang pertama itu aku. Oke, kalau dari untuk Canva-nya sendiri, intinya sering-sering explore aja ya. Jadi supaya kita tahu fitur-fitur apa aja yang ada di Canva, dan diusahakan untuk upgrade ke Canva Pro karena banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita maksimalkan dengan menggunakan Canva Pro gitu ya. Mau bikin apa aja bisa gitu ya. Tuh kalau untuk desain. Terus kemudian untuk cari ide desain, perbanyak referensi, sering lihat desain orang lain. Kemudian cari sering masuk ke situs-situs penyedia desain kayak misalkan ke Pinterest gitu, atau mungkin Pixabay, Flickr dan lain sebagainya untuk mencari referensi. Paling makin sering kita melihat desain-desain orang lain, kemudian kita coba untuk bikin gitu ya, kita amati, kita tiru, kita modifikasi, maka keahlian kita dalam membuat desain itu akan bertambah gitu ya. Yang penting jangan berhenti untuk praktek gitu aja. Oke. Ada lagi nih yang resen Kak. Oke. Ya. Silakan Kak Ines. Ines langsung on mic aja. Oke, halo Kak Septi. Halo. Maaf nih Kak, sebelumnya kalau ada suara dangdutan ya Kak.
Siap-siap. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ines Pramesti. Izin tanya nih Kak, kita kan terkadang buat desain ya Kak untuk keperluan UKM sendiri. Nah, terkhusus carousel ataupun yang lainnya. Dan biasanya tuh teman-teman ada revisi nih Kak terkait ini itunya, misalnya warnanya yang nabrak atau bagian-bagian kosongnya tuh perlu diisi lagi. Nah, kiranya gimana ya Kak untuk kita bisa ngisi ataupun milih bagian yang rumpang itu baiknya diisi dengan apa, diselaraskan dengan apa? Mungkin kayak gitu Kak. Terima kasih sebelumnya. Iya, terima kasih sama-sama. Oke, jadi untuk desain, kembali lagi soal selera gitu. Ada yang seleranya itu rame. Jadi setiap sudut kanvas diisi dengan elemen-elemen. Kemudian ada yang suka clean, ada yang suka cleanness ya, bersih gitu. Jadi hanya fokus pada isi kontennya aja. Saya tipe orang yang suka bersih sih ya. Saya nggak terlalu banyak elemen. Nah, bagaimana menyiasati hal tersebut? Diisi apa kira-kira gitu ya? Yang pertama adalah sesuaikan dulu sama konsep desainnya. Kalau emang desainnya itu emang rame, ya udah bikin rame sekalian. Tapi pilihlah elemen-elemen yang sekiranya tidak mengganggu isi konten. Jadi isi pesannya tetap menjadi fokus utama, gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat desain terlalu banyak elemen sehingga elemen tersebut mengganggu pesan utama, nah itu berarti udah nggak bagus lagi. Harus dikurangi. Nah, bagaimana cara menguranginya? Bisa dengan menurunkan penggunaan warnanya. Jadi biasanya kalau misalkan kita tambahkan elemen, otomatis akan tambah warna lagi gitu ya. Atau mungkin warnanya sama gitu, tapi jadi kelihatan mengganggu gitu. Jadi fokusnya bukan ke pesannya gitu. Nah, itu bisa diturunkan transparansinya. Jadi elemennya tetap terisi, tapi dia akan terlihat senada dengan warna background-nya. Jadi hampir mendekati warna background seperti itu. Jadi tetap terisi, tapi warnanya tidak, maksudnya tetap terlihat bersih gitu ya, karena warnanya hampir senada dengan background-nya. Mungkin bisa saya kasih contoh ya. Di sini sebentar. Kalau misalkan teman-teman menggunakan banyak elemen gitu ya, biasanya akan semakin rame gitu ya. Jadi pesannya itu ya otomatis akan semakin tertutupi. Semakin tertutup dengan maaf. Jadi isi pesannya jadi terganggu dengan desain-desain yang lain gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak ditambahin elemen, jadi kelihatannya sepi gitu ya. Biasanya kan seperti itu. Oh, ini masih kosong, ditambahin apa gitu ya. Nah, caranya supaya kita bisa memainkan keduanya, elemen bisa kita tambahkan, tapi tetap juga desainnya tetap kelihatan bagus gitu ya. Teman-teman bisa selaraskan warnanya dengan warna background-nya gitu. Seperti. Nah, misalkan warna di sini pesannya gitu ya. Nah, misalkan ini sebenarnya udah banyak banget gitu. Tapi masih ini kosongnya mau ditambahin apa gitu ya. Ini kosongnya harus dikasih ini biar nggak kosong seperti ini gitu ya. Nah, teman-teman bisa akali dengan menambahkan elemen yang sama tapi dengan penggunaan warna yang lebih transparan. Nah, seperti itu. Jadi tetap terisi tapi tidak mengganggu pesan yang ada di isi kontennya. Contoh aja ya. Seperti itu.
Jadi area-area yang kosong dia tetap terisi, tapi fokus isi pesannya tetap terlihat gitu ya, tetap jadi fokus pembaca. Kayak gini. Nah, jadi nggak perlu cari elemen lain, cukup elemen yang sama, tapi diubah transparansinya atau warnanya diubah yang senada, kemudian tetap ditransparansi. Gitu. Gitu ya. Seperti ini. Transparannya. Contoh aja ya. Misalkan tadi elemen utamanya di sini, sama sini gitu ya. Terus kemudian disuruh nambah nih biar nggak kosong gitu ya. Ya tambahkan aja dari elemen yang ada, kita ubah warnanya, kemudian kita turunkan transparansinya hingga mendekati warna background-nya. Dengan begitu, penambahan elemen tidak akan mengganggu pesan utama dari konten yang kita buat dan area-area kosong tetap bisa terisi. Seperti itu. Apakah membantu Mbak Ines? Ya, Mbak Ines ya tadi. Ya, gimana? Iya Kak, terjawab. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi? Punten nih Kak, tapi karena mungkin keterbatasan waktu ya, dan juga sudah mulai siang juga, sayangnya kita harus akhiri sesi tanya jawab kali ini. Siap. Terima kasih sebelumnya sama teman-teman yang udah bertanya, udah memberanikan diri langsung tanya ke Kak Septinya. Boleh nggak nih Kak teman-teman teras tanya-tanya ke Kak Septi di luar dari forum ini? Boleh. Silakan kalau misalkan mau chat via WhatsApp atau mungkin DM by Instagram juga boleh. Silakan kalau misalkan mau tanya-tanya. Kalau yang cewek-cewek mau join di komunitas Nganfayu untuk belajar desain Canva lebih dalam lagi juga boleh. Khusus cewek aja ya. Yang cowok masih belum diterima. Ya, boleh banget. Tapi untuk di jam-jam kerja mungkin saya akan sedikit slow respon. Tapi insya Allah saya usahakan untuk saya jawab. Gitu ya. Baik, terima kasih ya Kak Septi sebelumnya. Ya. Nah, jadi teman-teman boleh langsung kepoin ya kontak ataupun Instagram Kak Septi ini. Jadi, kemungkinan kita bakal lanjut ke acara yang terakhir ya. Yang selanjutnya, maaf. Ya, terima kasih ya kepada Kak Septi Michan atas materi-materinya dan juga sesi tanya jawabnya tadi. Gitu. Karena sesi pemaparan materi kali ini sudah habis, maka akan saya simpulkan sedikit ya. Carousel itu kan merupakan format konten ya dari media sosial yang menampilkan gambar atau mungkin video juga yang tersedia di media sosial dengan yang dapat dibuat nih dengan berbagai macam aplikasi desain yang tujuannya itu biasanya untuk promosi atau memberikan suatu pesan atau insight gitu kepada audiens. Contoh dari aplikasi untuk membuatnya itu Canva seperti yang tadi sudah dipraktikkan oleh Kak Septi gitu. Baik, beranjak ke acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada pemateri yaitu Kak Septi Michan. Kepada operator mohon dipandu ya untuk di-share sertifnya dan kita dokumentasi dulu. Boleh nih teman-teman yang lainnya kita on cam dulu.
Kita mau dokumentasi sama Kak Septi. Hai teman-teman semuanya. Moderator boleh sertifikatnya? Dua. Terima kasih Kak Septi atas waktunya dan ilmunya. Semoga setelah ini bisa diaplikasiin ya, langsung dipraktekin sama teman-teman Trust. Sekali lagi terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih buat teman-teman dari Trust ya, Mbak Aini, Mbak India, juga teman-teman yang lain. Pesan saya, ilmu sebagus apapun hanya akan menjadi sampah jika tidak dipraktekkan ya. Jadi usahakan setiap mendapatkan materi apapun itu langsung dipraktekkan, gitu ya. Terima kasih Kak. Semoga kita bisa ketemu lagi nih di kesempatan selanjutnya, mungkin di tema yang lain, yang baru, yang lebih seru lagi. Oke, good luck buat semuanya. Sukses selalu untuk karirnya, untuk UKM-nya, untuk usahanya, mungkin untuk yang lagi kuliah juga. Sukses semuanya. Ini saya bisa langsung izin untuk leave atau harus nunggu sampai sesi terakhir? Boleh Kak, kalau misalnya tidak ada kesibukan, boleh stay, atau mungkin Kakak masih ada kesibukan lain juga boleh. Oke, saya izin pamit dulu. Semoga yang secuil ini bisa bermanfaat dan ditunggu hasil prakteknya. Jangan lupa ya untuk share juga. Kalau barangkali mau di-review juga boleh pakai Instagram saya atau mungkin bisa DM langsung ke Instagram saya. Terima kasih ya buat Trust, buat teman-teman semuanya. Mbak Indi, Mbak Aini, sukses selalu. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Septi. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu ada pemaparan mini project nih teman-teman. Nanti mini project ini dapat diikuti oleh teman-teman semua yang udah hadir di coaching klinik 2 kali ini. Kepada operator boleh ditampilkan ya mini projectnya. Baik, aku bacain ya mini projectnya. Yang pertama, setiap tim wajib membuat desain konten carousel yang topiknya itu dibebaskan minimal 7 slide. Nah, contohnya ini ada kesehatan di masa pandemi, atau Sri Lanka bangkrut, atau tema-tema lainnya gitu. Selanjutnya, konten harus kreatif dan informatif. Nah, konten ini kalian buatnya jangan cuma kreatif aja, tapi juga harus informatif. Nah, selanjutnya palet warna itu dibebaskan. Jadi, teman-teman boleh memakai warna apa aja, jadi dibebaskan. Selanjutnya, desain dibuat per slide berbentuk PNG atau JPG yang disatukan dalam satu folder dalam zip, dan hasil kontennya itu dikumpulkan melalui link berikut nih. Udah di-share nih ya sama Kak Milawati. Bisa disimpan dulu nih atau di screenshot dulu gitu linknya. Saya bacain linknya ya. Linknya itu bit.ly/miniproject cc2. Dengan format pengumpulan namanya itu mini project cc2 _ nama tim _ judul konten. Nah, batas akhir mengumpulkannya itu pada Kamis 30 Juni 2022 pada pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, posting di Instagram masing-masing dengan men-tag akun @septimichan dan juga akun @trustuntirta dengan tagar hashtag coaching klinik bareng Michan, hashtag belajar desain bareng Michan, hashtag #CCTrust2. Ini boleh di screenshot aja nih ya teman-teman, supaya nanti teman-teman nggak lupa pada saat memposting di Instagram masing-masing. Nah, tim pemenang mini project CC2 itu akan mendapatkan reward dan juga sertifikat nih, yang nanti akan diumumkan melalui Instagram UKM Trust Untirta pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022. Jadi, nanti pada tanggal 5 Juli 2022, teman-teman pantengin nih
IG UKM Trust. Soalnya ada pengumuman nih, siapa tahu nama-nama dari teman-teman semua itu ada nih di IG-nya UKM Trust sebagai pemenang. Lumayan loh dapatkan reward dan juga sertifikat. Nah, selanjutnya ini ada pembagian tim nih. Aku bacain ya. Tim pertama itu ada Yarfa Fadilah sebagai project leader, lalu anggotanya yaitu Cindy Aulia Putri, anggota pertama, anggota kedua itu Ahmad Fadul Aprori, yang ketiga Herlina Fabriani, yang keempat Sri Sekar Agistia, dan yang terakhir Indah Puspitasari. Nah, yang ke tim 2 ini project leadernya ada Dita Amalia, lalu anggotanya ada Early Sri Mulyani, lalu Dita Destriani Fitri, lalu Dea Damayanti, lalu Ira Nisrina Nur, lalu Aisyah Sekar Triwardani. Tim ketiga yaitu ada Rahma Mauli sebagai project leader, lalu anggotanya ada Supian Sauri, lalu Dwi Rahmawati Cahyani, lalu Vanessa Wulandari, lalu Indah Fitri Rahmawati, lalu Deva Kofifah Jauharatun. Tim 4 itu ada Kezia Natasha sebagai project leader, lalu anggotanya ada Yanti Kairani, lalu Azahra Jasmine Salsabila, lalu Elisa Amelia, lalu Jihan Nabila, dan terakhir Muhammad Sahaidi. Bisa next. Ya, selanjutnya ada tim 5, ada Meira Aulia sebagai project leader, lalu anggotanya ada Rida Luwaisari, dan Nanda Kurniauli, ada Bobik Rosando Maliki, ada Najwa Konita Mumtazah, ada Vesa Aliyah Federiana. Lalu selanjutnya tim 6 ada Gaisani Takia sebagai project leader dengan anggota Susi Lawati, lalu Mutiara Arista Widya, lalu Bunga Fiayu Amanda, lalu Farah Septian Nur Hanifah, lalu Riza Novida Afida. Selanjutnya ada tim 7 nih. Tim 7 itu ada Cecilia Sangrila sebagai project leader, lalu dengan anggota Rohimah, lalu Muhammad Rizik Zamzam, lalu Nabila Dwi Utami, lalu Intan Rizky Fauziah, lalu Anissa Wardani. Selanjutnya ada tim 8 nih, dengan Lizzie Cantika sebagai project leader, dan anggota yaitu Rika Suryani, Yuni Nuraini, lalu Syakila Berliani, dan ada Rifa Cahyani, dan terakhir Jamilatul Latifah. Bisa next. Ya, selanjutnya di tim 9 ini ada Dea Oktaviani sebagai project leader, lalu anggotanya ada Sultan Fadli, ada Najwa Audrawati, ada Tri Anak Kosmilia, ada Riza Ramadhani, ada Yasmin Nurojmah. Selanjutnya ada tim 10 dengan Anandita Eka sebagai project leader, dengan anggota Uswatun Hasanah, kedua India Dwi Tami, yang ketiga Endin Zailani, yang keempat Neng Yeli Mulki, lalu yang terakhir ada Siti Nurhaliza. Di tim 11 ada Wardatu Nadia sebagai project leader, lalu selanjutnya anggotanya ada Wadil Muhammad Subhan, ada Indi Rahmasari, ada Adelia Permanasari, ada Rifana Mahira Hasna, ada Rida Apriliani. Untuk tim 12 di sini ada Ahmad Khalif Akil sebagai project leader dengan anggota Alfian Dwi, lalu Nur Fitriyah Sagita, lalu Amalatul Firdausa Ramadhani, lalu Ruceni, lalu Anissa Yuliana. Mungkin bisa di yang terakhir, Kak, yang tim 13. Bisa di-share screen nggak yang tim 13, operator? Mungkin terkendala ya, aku sebutin aja ya nama dari tim 13. Di sini ada Hafiz,
Ahmad R sebagai project leader, lalu anggotanya ada Anindya Kirana Putri, lalu Saidah Asbet Munajati, lalu ada Dinda Malia, lalu Farah Zahida, dan yang terakhir Opi Apianita. Nah, itu dia ya teman-teman pembagian timnya nih udah di share screen nih sama operator untuk tim 13. Boleh mungkin teman-teman semua diingat-ingat ya timnya, mungkin tadi udah di screenshot juga. Untuk timnya jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan gitu teman-temannya semua. Mungkin teman-teman dari pembacaan mini project CC2 tadi, teman-teman punya pertanyaan, boleh banget ya teman-teman untuk bertanya gitu sekarang. Bisa raise hand terlebih dahulu, atau mungkin bisa tanya di kolom chat juga boleh. Cukup. Gimana nih teman-teman? Apa udah cukup jelas nih pemaparan dari mini project tadi? Cukup jelas, Kak. Oke, cukup jelas ya. Mungkin diudahkan saja ya untuk pemaparan mini project-nya. Tapi itu angkatan 19 ya. Ya, baik. Mungkin kita lanjut saja ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa dari Saudara Damai, Saudara Damai Nurfalah kepada Saudara Damai Nurfalah, dipersilakan. Si Dewi rajin banget sih dia. Tes, sebelumnya suara saya kedengaran nggak, Kak? Terdengar. Terima kasih, Teh India. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa rabaqatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa innal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oh, yang cuma 1 orang, guys. Baik, terima kasih banyak sebelumnya kepada Saudara Damai Nurfalah yang telah memimpin doa bersama pada kesempatan kali ini. Baik, rangkaian acara telah kita lewati dalam acara coaching klinik 2 pada kali ini. Marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman partisipan semua yang udah hadir dari awal sampai akhir di acara coaching klinik 2 kali ini. Semoga ilmunya bisa kita serap, lalu kita juga bisa mengerjakan mini project-nya bareng-bareng dan bisa ketemu di coaching klinik selanjutnya. Benar banget. Teman-teman jangan lupa juga untuk absen. Itu link absennya sudah di-share nih sama tim panitia. Boleh langsung absen ya teman-teman semua. Baik, saya India Ditami dan rekan saya Kurato Aini selaku Master of Ceremony undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Saya tutup acara coaching klinik ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Jangan lupa kerjain juga mini project-nya. Banget. Jangan lupa absen ya teman-teman. Ya, absen sih harus. Musik, operator. Biar semangat lagi nih.
Iya, sama-sama semuanya.